Suku atau bangsa yang berhubungan dengan Islam, yaitu Arab, Mongol, dan Turki. Yang pertama yaitu Arab. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumput bangsa Kaukasoid dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah Saud Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidupnya berpindah-pindah karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti tumbuhan stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab di sekitar genangan air setelah turun hujan. Bangsa Arab diketahui telah memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa aspek peradaban Arab meliputi agama, politik, ekonomi, dan seni budaya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu Arab kuno, Arab pribumi, dan Arab pendatang. Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Penanaman ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh. Begitu pula dalam sisi pertanian dan perekonomian yang telah maju. Bangsa Arab juga dikenal hidup dalam kabilah-kabilah atau klan-klan. Mereka hidup berdampingan antar kabilah dengan perjanjian damai yang disebut Al-Ahlaf. Kecintaan mereka terhadap keluarga, garis keturunan, dan kabilah mengalahkan kecintaan mereka terhadap hal lainnya. Meskipun demikian, bangsa Arab terkenal kurang baik dalam pengorganisasian kekuatan dan penyatuan aksi karena tidak adanya hukum reguler dan universal dan lebih mementingkan kekuatan pribadi dan pendapat suku atas lainnya. Mungkin inilah penyebab sulit bersatunya suku-suku dan kabilah di Arab. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi-modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik pajak juga telah dikenal kala itu. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Mekah memiliki peran strategis karena merupakan jalur persilangan ekonomi internasional yang menghubungkan jalur-jalur dari kemancanegara. Kedua, Mongol. Bangsa Mongol dengan kondisi lingkungan geografis yang mereka tempati, padang rumput yang sangat luas di Asia Tengah selama ribuan tahun telah menjadi tempat tinggal bagi suku-suku nomad termasuk ras Mongolia atau ras kuning. Mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya bersama dengan kuda, sapi, domba, dan hewan ternak lainnya. Secara geografis, bangsa Mongol yang berada di antara daratan Asia Timur berbatasan secara langsung dengan Rusia di sebelah utara dan Cina di sebelah selatan. Geografis negara ini adalah Gurun Gobi di bagian selatan dan wilayah pegunungan yang dingin gelap di bagian utara. Sedangkan secara wilayah, bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengembala kambing, dan hidup dari hasil buruan. Mereka juga hidup dari perdagangan tradisional, yaitu pertukaran kulit binatang dengan binatang yang lain.
baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomad, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, berani menghadang maut demi mencapai keinginannya. Akan tetapi mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Asal mula bangsa Mongol adalah dari masyarakat hutan yang mendiami Siberia dan Mongol luar di sekitar Danau Baikal. Sebenarnya mereka bukanlah suku nomad yang berpindah-pindah dari satu stepa ke stepa lainnya. Walaupun mereka menaklukkan banyak stepa dengan ketangkasannya menunggang kuda. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa pelopor bangsa Mongol adalah Yasugi Bahadur Khan, ayah dari Chinggis Khan. Setelah kematian Yasugi Bahadur Khan, Chinggis Khan memimpin bangsa Mongol. Nama jelas Chinggis adalah Temujin yang lahir pada tahun 1154 Masehi dan memproklamasikan sebagai Khan atau Raja. Pada tahun 1219, bangsa Mongol menaklukkan Cina seluruh bangsa Tatar. Sejak itu, umat Islam diatur oleh beberapa dinasti baru. Bangsa ini mempunyai karakteristik dan mempunyai nilai keutamaan berbeda dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Terutama ketika bangsa Mongol menaklukkan hampir sebagian peradaban besar di dunia dengan puncaknya pusat peradaban dunia dan Islam pada abad pertengahan. Jatuh ke tangan mereka di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu dari Chinggis Khan, sebagai sosok legendaris penakluk bangsa-bangsa. Dengan wilayah kekuasaan Genghis Khan atau Chinggis Khan yang amat luas itu sesuai dengan adat istiadat kekuasaan bangsa Mongol, maka kekuasaannya harus diserahkan kepada para keturunannya. Oleh karenanya dibagilah tiap-tiap wilayah tersebut untuk keempat orang putranya sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1227 dengan suksesi pembagian yang dianggap berhasil karena tiap anak-anaknya mendapatkan daerah taklukan Genghis Khan tanpa menghasilkan pertumpahan darah setetes pun. Pertama ialah Jochi, anak yang sulung mendapat wilayah Siberia bagian barat dan stepa Kipchak yang membentang hingga ke Rusia Selatan. Di dalamnya terdapat Khawarizm. Kedua adalah Chagatai, mendapat wilayah yang membentang ke timur sejak Transoksiana hingga ke Turkistan Timur atau Turkistan Cina. Ketiga, Ogedei adalah putra Genghis Khan yang terpilih oleh Dewan Pemimpin Mongol untuk menggantikan ayahnya sebagai Khan Agung yang mempunyai wilayah di Pamir dan Gyeongsang. Keempat ialah Tolui, si bungsu mendapat bagian wilayah Mongolia sendiri. Ketiga, Turki. Turki mempunyai bangsa yang dikenal dengan Ural Altaik atau disebut juga dengan rumpun bangsa berkulit kuning. Rumpun bangsa Altaik memiliki pola hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang didiami bangsa Turki pada saat itu menuntut pola hidup nomaden. Situasi semacam ini memunculkan kehidupan bermasyarakat yang bersuku-suku, bermata pencaharian, mengembala ternak, serta melakukan ekspansi ke wilayah lain demi mempertahankan hidup. Bahkan mereka juga gemar melakukan penjarahan terhadap suku yang lebih lemah. Model kehidupan seperti ini telah memupuk kebanggaan untuk memiliki keturunan laki-laki. Untuk mengadakan pertandingan dengan suku yang lebih lemah, mereka mengorganisasi diri di bawah pimpinan seorang yang disebut Khan. Disebutkan dalam sumber berita dari Cina bahwa informasi paling awal mengenai bangsa Turki sudah ada sejak 2356 sebelum Masehi,
yang dikenal dengan nama Hyugnung. Orang-orang Cina menyebut Hyugnung sebagai tetangga sebelah barat laut mereka, sedangkan tetangga sebelah timur laut mereka disebut Tunghung atau Tungus. Sementara ras Asia yang ketiga, orang-orang Mongol, kemungkinan merupakan keturunan dari bangsa Turki atau Tungus, ataupun perpaduan antara keduanya. Sejak awal keberadaannya, bangsa Turki telah mampu menunjukkan perannya dalam kancah politik. Dalam catatan sejarah yang bersumber dari Cina, bangsa Hun atau bangsa Turki telah mampu membangun sebuah kerajaan besar bernama Attila pada abad ke-5 Masehi yang terletak di tengah daratan Eropa. Keberhasilan bangsa Hun ini diraih setelah mereka pindah dari daerah asalnya ke gunungan Altai semenjak abad ke-3 sebelum Masehi. Pergeseran politik dan perubahan iklim di daerah Altai yang terjadi pada abad ke-3 sebelum Masehi mengakibatkan gelombang perpindahan penduduk secara besar-besaran. Sikap rumpun bangsa yang suka menjarah mengakibatkan gelombang perpindahan tersebut membawa malapetaka besar bagi suku-suku yang sudah menetap di daerah yang berbatasan dengan padang rumput Altai. Mereka yang pindah menuju arah selatan dan barat untuk mencapai wilayah Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah menamakan kelompoknya dengan nama Oghuz. Sedangkan suku-suku yang terserang menamakan bangsa ini dengan sebutan Turkoman atau Turki. Wilayah Timur Tengah merupakan daerah terakhir yang dicapai oleh bangsa Turki. Sejak akhir abad ke-7 Masehi, bangsa Turki yang mendiami wilayah Asia Tengah mulai mengenal agama baru yaitu Islam. Mereka mengenal Islam melalui hubungan perdagangan dengan bangsa Arab.